lebih rileks dan untuk lebih apa ya, lebih natural ya diskusinya. Jadi Ya, kita boleh. nanti akan sediakan tentunya apa mudah-mudahan ada kesempatan Q&A. Dan selamat malam juga kepada teman-teman dari Cuans dan juga Radio Cuans. Sebelum kita memulai diskusi Q&A, kita akan memberikan paparan mengenai ANJ dan saya ingin memperkenalkan tim dari ANJ yang bergabung pada malam hari ini. Pertama, Ibu Nopri Pitoy, Grup CFO dari ANJ. Terus kemudian Pak Imam Wahyudi, Head untuk Business Development dan Investor Relations. Kemudian Pak Gilang Rakasiwi, Manager Business Development dan Relations. Dan yang terakhir adalah Ibu Windy dari Reporting. Untuk pemaparan, saya berikan kesempatan kepada Pak Imam untuk memberikan sekilas mengenai gambaran mengenai ANJ. Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Lukas. Selamat malam rekan-rekan investor muda, investor milenial. Terima kasih untuk Radio Cuans dan Cuans untuk kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan gambaran sekilas mengenai ada 3 hal. Gambaran umum mengenai ANJ, kemudian kinerja utama dari ANJ di tahun 2021 baik operasional maupun keuangan, dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pertumbuhan dari ANJ dan bagaimana kami menjalankan praktek-praktek keberlanjutan. Kita akan coba bahas secara sekilas, nanti jika ada bisa dilanjutkan dengan pertanyaan Q&A, kita lakukan dengan lebih mungkin hangat aja ya Pak Lukas ya, tidak perlu terlalu formal. Iya. Ya, pertama tentang ANJ sendiri. Perusahaan ANJ ini berbasis di Indonesia. Kalau dilihat di sebelah kiri, bisnis utama kami adalah di bidang palm oil, kelapa sawit, dengan total 50.000 hektar tertanam. 50.000 hektar tertanam ini akan diolah dengan total 315 ton per jam production capacity di 5 pabrik kelapa sawit kita. Kemudian kita juga memiliki bisnis lain yaitu tepung sagu di Papua dengan 1.250 ton per bulan dan sayuran, terutama sayuran beku dengan kapasitas 3 ton per jam yang ini berada di Jawa Timur. Kami juga memiliki komplementari bisnis yaitu energi terbarukan, mengolah limbah menjadi biogas dan biogas menjadi tenaga listrik dengan kapasitas 1,8 megawatt yang berlokasi di Belitung. Secara organisasi kita punya 9.000 karyawan, 12 anak perusahaan, dan berjalan di 8 lokasi operasi dengan total cadangan lahan sebesar 155.000 hektar. Kami tergabung dalam organisasi yang mendukung untuk keberlanjutan. Jika dilihat di sebelah kanan, ini kami tergabung dengan Roundtable of Sustainable Palm Oil. Ini merupakan organisasi pemangku kepentingan yang concern terhadap praktik-praktik keberlanjutan untuk industri kelapa sawit. Kami juga tergabung di forum nasional yaitu Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Kami support untuk UN Global Compact dan juga members dari Pongo Alliance yang merupakan organisasi nirlaba yang berfokus pada konservasi dan juga perlindungan keanekaragaman hayati. Secara asosiasi kami tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Next. Dari revenue kita masih didominasi oleh segmen kelapa sawit. Jadi dalam chart sebelah kiri itu 99% kontribusinya masih dari industri kelapa sawit. Sedangkan untuk ownership, controlling shareholders itu masih memegang 92% dari saham, sedangkan yang di publik adalah sebesar 7,89%. Seluruh pabrik kelapa sawit kami sudah mendapatkan sertifikasi RSPO. Sertifikasi RSPO ini adalah sertifikasi yang diberikan kepada pabrik pengolahan kelapa sawit yang sudah memenuhi standar-standar keberlanjutan yang ditentukan secara global. Salah satu dari pabrik tersebut sudah menerima level tertinggi dari supply chain, yaitu Identity Preserved. Dari komitmen kami terhadap sustainability,
kemudian pengembangan yang berkelanjutan, dan juga praktek-praktek ESG. Saya yakin rekan-rekan investor paham ESG adalah environment, lingkungan, sosial, kemudian juga governance. Ini hingga tahun ini kami mendapatkan rekognisi dan penghargaan. Di sebelah kanan bisa dilihat antara lain Excellence Good Corporate Governance, ini dari Warta Ekonomi, Corporate Emission Award dari Bumi Global Carbon dan Berita Satu, dan terutama yang sangat membanggakan bagi kami adalah mendapatkan Proper Emas. Proper ini adalah program peningkatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kami selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan Proper Emas yang tertinggi. Kami adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dari sektor kelapa sawit yang mendapatkan penghargaan yang prestis ini. Apa yang sudah kita lakukan dan juga rekognisi yang sudah kita dapatkan baik dari pemerintah ataupun dari badan-badan yang reputable merupakan ejawantah dari visi kami untuk menjadi world-class agribusiness food-based company that elevates the life of people and nature. Jadi dengan point out untuk meningkatkan kehidupan manusia dan alam. Next, Gilang. Di peta ini kita dapat lihat operasional dari ANJ. Yang berwarna orange itu adalah unit bisnis kelapa sawit, yaitu ada di Sumatera Utara, 2 unit bisnis. Ada 1 unit bisnis di Sumatera Selatan, yaitu GSB, 1 di Kalimantan, PT Kal, 1 di Belitung, dan ada 3 unit bisnis yang berlokasi di Papua. Sedangkan yang berwarna biru, ini adalah unit bisnis sagu, berlokasi juga di Papua, mengolah tepung sagu dari hutan alami sagu Papua. Sedangkan di bagian bawah ada warna hijau, yaitu energi terbarukan yang berlokasi di Belitung, yang mengolah limbah cair kelapa sawit dari PT Sahabat Mewah dan Makmur. Sedangkan yang terbaru dari kami, yaitu untuk yang vegetables, adalah unit bisnis untuk sayuran beku, terutama edamame, yang berlokasi di Jawa Timur. Next, Gilang. Jajaran manajemen tim kami di Dewan Komisaris diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya dan berpengalaman di industrinya. Mungkin rekan-rekan ada beberapa yang kenal di sini. Pak Adrianto Magribi, berkiprah dulu di Freeport dan juga Presiden Direktur Metro TV. Kemudian perwakilan dari pemegang saham, Bapak George Tahia dan Bapak Syakonji Tahia. Kemudian Bapak Anastasius Wahyu Hadi yang sudah bergabung sejak awal-awal berdirinya Austindo, dan juga profesional lain, Bapak Istama Tatang Sidarta, Ibu Istini Tati Sidarta, Bapak Kristiadi, sering menulis kolom di media massa, dan juga Bapak Darwin Nur Hadi yang reputable di bidang finance industry. Sedangkan untuk Dewan Direksi diisi oleh profesional, Pak Lukas Kurniawan sebagai Direktur Utama, Pak Gita Govindan sebagai Wakil Direktur Utama, Pak Nagawaskita sebagai Direktur, Pak Alosius sebagai Direktur, dan Ibu Nopripitai sebagai Grup CFO. Next, Gilang. Oke, bagian kedua ini yang menarik ya. Bagian kedua kita akan menggambarkan, menjelaskan pencapaian kita di tahun 2021, dan saya persilakan kepada Grup CFO kami, Ibu Nopri, untuk memberikan pemaparannya. Silakan, Bu Nopri. Oke, terima kasih Imam. Selamat malam ya teman-teman investor muda dan ini cuans. Saya akan menyampaikan key operating statistik kita untuk segmen palm oil. Jadi tadi sudah disampaikan gambaran umum, banyak inisiatif untuk ESG. Mungkin kalau zaman dulu kan kita khawatir ya ESG itu hanya menambah-nambah biaya saja. Jadi ini kita tunjukkan bahwa ESG itu bisa berjalan bersama-sama dengan kinerja keuangan maupun produksi yang bagus juga. Nah, untuk selama 3 tahun terakhir dari 2019 ke 2021 itu produksi kita naik lumayan tinggi.
Jadi naiknya hampir 100.000 ton TBS-nya. Dan di tahun 2022 estimasi kita dia akan naik lagi 50.000 ton lagi sampai akhir tahun. Kalau kita lihat kuartal pertama 2022 memang kelihatan agak rendah dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, tapi itu diperkirakan cuma karena pergeseran waktu panen saja, karena kan cuaca juga berubah-berubah, jadi hasil panen juga bisa pindah-pindah begitu. Tapi sampai bulan Mei kita lihat itu sudah meningkat ke 307.000 ton dan diperkirakan panen puncak akan datang nanti di bulan Juni, Juli, Agustus seperti itu. Untuk produksi CPO production juga kita lihat menunjukkan kenaikan. Di estimasi kita untuk tahun 2022 kita malahan akan mencapai milestone baru mendekati 300.000 ton. Sebelumnya kan produksi kita tuh 240, naik ke 244 dan 262. Tapi tahun depan, bukan tahun depan ya, akhir tahun ini ditargetkan kita bisa mencapai mendekati 300.000 ton untuk produksi kita CPO, dan dengan tingkat extraction rate-nya di 20,9%. Untuk pickup production yang di kiri bawah juga mirip, kita akan mencapai 60.000 ton lah untuk target kita sampai akhir tahun. Nah, kalau yang di sebelah kanan bawah itu average cash cost, kita lihat kan dari 2019 itu termasuk harga yang paling depressed. Waktu itu harga CPO kita cuma capai $479. Itu sangat rendah ya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, itu sudah bisa menunjukkan rugi. Nah, tapi kemudian dari 2019 sampai ke 2022 kuartal pertama, harga itu naiknya sampai 223%. Jadi kita capai 1.069 US dollar. Kalau untuk sekarang memang harga udah turun karena ribut-ribut mengenai ekspor ban, keputusan pemerintah yang masih seperti flip-flop begitu berubah-berubah. Akibat itu harga sudah turun ke level 800 US dollar sekarang ini. Jadi tapi kalau sampai year to date April dan Mei kelihatannya harga rata-rata kita itu masih oke, masih dapat di 1.076 US dollar. Tapi akan terlihat di bulan Juni dia akan turun karena peraturannya belum jelas untuk melakukan ekspor CPO kembali. Nah, kalau untuk yang hijau itu, bar yang hijau itu adalah cost kita. Selama 3 tahun, walaupun harga menanjak naik, kita berhasil menjaga cost kita itu di level 300 dolar. Di kuartal pertama 2021, kita mencapai 338. Tapi di kuartal pertama 2022, kelihatan ada kenaikan sampai ke 461 dolar. Tapi itu bisa menurut kita itu hanya karena timing difference aja, karena kita tetap harus melakukan pemupukan, melakukan upkeep untuk kebun kita, sedangkan yield-nya itu baru akan naik nanti di bulan Mei, Juni, Juli, seperti itu. Jadi, tapi cost kita itu targetnya tetap di level 300-an untuk sampai akhir tahun 2022. Ya, seperti itu. Kemudian halaman selanjutnya kita mau menyampaikan mengenai segmen kita yang lain, yaitu segmen vegetable dan sago segmen. Jadi untuk edamame segar, fresh edamame, kita juga untuk 2021 kita berhasil untuk memproduksi 1.980 ton dengan harga mendekati Rp7.000 per kilo. Untuk kuartal pertama 2022 kita sudah berhasil menjual 398 ton. Walaupun harganya itu ada turun sedikit di Rp6.000. Nah, untuk frozen edamame itu kita baru mulai di tahun 2021 dan sebenarnya target marketnya itu adalah untuk export market seperti untuk ke Jepang dan
dan ke negara-negara lain. Itu kita berhasil menjual 534 ton dengan harga 22.900. Untuk kuartal pertama 2022, kita jual sesuai hasil panen kita. Harga menunjukkan lumayan kenaikan, ada naik ke 27.000. Untuk produksi sagu kita, kalau kita lihat di tahun 2021, kenaikannya lumayan signifikan. Itu hampir 58%. Di 2020 kita hanya produksi 2.000 ton, dan di tahun 2021 kita berhasil memproduksi 3.500 ton. Untuk kuartal pertama ini kita produksi 800 ton, harga kelihatannya masih di 6.000, tapi di kuartal kedua harga sagu itu menunjukkan kenaikan. Jadi dia mengikuti inflasi harga-harga komoditis yang lain. Harga sagu kita juga udah menunjukkan kenaikan di 8.000, bahkan di atas 8.000 rupiah per kilo. Tapi itu hasilnya akan kelihatan di kuartal kedua tahun 2022. Kalau untuk sagu extraction, ini juga merupakan statistik operasi utama untuk sagu. Kelihatan di tahun 2021, kita itu sebenarnya sudah mencapai sagu extraction 13%. Jadi extraction rate-nya itu naik lumayan drastis. Sebelumnya kan hanya di level 8%, kemudian kita berhasil meningkatkan sebesar 5% sampai mencapai 13%. Hanya di kuartal pertama 2022 ini kelihatan dia ada turun ke 10%. Itu disebabkan karena kita ada memproduksi kualitas ekspor untuk ke Jepang sehingga OIR-nya turun sedikit, dan kita juga ada melakukan beberapa modifikasi mesin-mesin produksi sehingga di kuartal pertama kelihatan tingkat ekstraksi untuk sagunya turun. Nah, di halaman selanjutnya kita tunjukkan kinerja keuangan kita. Dalam hal revenue, selama 2019 ke 2021, itu pendapatan kita double dari 130 juta dolar ke 266 juta dolar. Dan di kuartal pertama tahun 2022 ini, kita juga beat lebih baik daripada kuartal pertama 2021. Jadi kuartal pertama kita sudah 29% lebih baik dari kuartal pertama tahun lalu. Dalam hal EBITDA juga seperti itu. Dibandingkan 2019, 2021 itu hampir 4 kali lipat ya, dari 22 juta menjadi 87 juta. Dan kuartal pertama 2022 kita pun masih lebih bagus daripada kuartal pertama tahun lalu. Kenaikannya itu sampai 84%. Kita sudah mencapai EBITDA 23,7 juta untuk kuartal pertama 2022. Dan bulan April Mei kita lihat tadi harganya masih di 1000-an, berarti EBITDA kita untuk kuartal kedua bisa dipastikan masih cukup menjanjikan. Kalau untuk net profit juga seperti itu ya, sebenarnya di tahun 2021 kita mencapai net profit itu I think it's record high, rekod yang tertinggi dalam sejarah perusahaan, itu di level 39,6 juta US dollar, itu net loss, net profit, not loss. Dan di kuartal pertama 2022 kita masih di atas juga dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Profit kita net is 11,1 juta US dollar. Jadi kenaikannya sudah 262%. Nah, dalam hal capex realisasi tahun 2019 kita lihat itu capex-nya tinggi di 74 juta. Tapi itu karena kita lagi bangun pabrik kelapa sawit di Sorong Selatan, dan juga kita ada bangun satu kernel crushing plant di Sorong. Tapi biasanya capex kita adalah di level 40-an juta. Dan tahun ini juga kita belanja capex-nya untuk kuartal pertama
di 6,3 juta. Jadi itu masih within kita punya budget, masih sama dengan budget. Nah, di halaman terakhir, bukan terakhir ya, di halaman selanjutnya saya tunjukkan outlook untuk CPO price kita. Jadi kita lihat di sini tahun 2020 awal ya, itu baru mulai rally harga. Tadinya harga hanya 500 US dollar. Kemudian dia rally naik sampai di 1.750, baru kemudian ada koreksi sedikit dan sekarang di harga 1.600 dolar. Jadi kalau orang luar negeri itu bisa jual di 1.600. Kalau kita di Indonesia cuman bisa jual 800 karena ekspor tax dan ekspor levy dan ditambah lagi dengan ekspor ban. Ya, tapi bagaimana prospek jangka panjangnya? Nah, diperkirakan CPO price kita akan tetap kuat dikarenakan selama beberapa tahun telah terjadi supply shortage karena kita penanaman itu tidak banyak karena harga kan jelek tuh dari 2018-19 harga kan di 500. Jadi orang-orang plantingnya nggak begitu hebat selama beberapa tahun. Kemudian diperparah juga terjadi labor shortage gara-gara terjadi pandemik. Jadi supply itu diperkirakan pasti akan kurang. Kemudian faktor kedua, terjadi juga energy crisis. Kan ada keributan di Ukraina dan Rusia, sehingga crude oil price-nya itu naik. Jadi kalau crude oil price-nya naik, ya biasanya crude palm oil juga ikut naik karena kan dia digunakan untuk biodiesel. Kemudian yang ketiga itu dari sektor demand, kita mengharapkan setelah COVID ini berakhir, tentu akan datang global economy recovery, orang-orang akan lebih sering keluar ke restoran atau ke kafe, sehingga permintaan akan minyak goreng itu pasti akan meningkat. Nah, dari segi internal, biaya CPO kita itu memang sangat bersaing dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lainnya. Kita in terms of productivity per hektar land dan juga cost-cost yang lain, kita tuh termasuk sangat bersaing sehingga menurut perkiraan itu secara jangka panjang CPO price-nya pasti akan remain bullish. Juga belakangan ini ada perubahan iklim sehingga untuk tanaman-tanaman yang seperti soya di Amerika Selatan akan berpengaruh. Jadi menurut kita kalau nanti ada pengaruh iklim yang kurang baik untuk produk minyak nabati global lainnya, itu pasti akan memicu untuk harga CPO tetap tinggi. Ya. Halaman selanjutnya ada benchmark dengan company-company lain. Mungkin Pak Lukas bisa menerangkannya dengan lebih baik. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Nopri. Mungkin sebelum saya lanjutkan, Pak Gilang bisa mundur satu slide sebelumnya. Ya, jadi tadi Ibu Nopri sudah menjelaskan mengenai long term outlook CPO price. Kita menghadapi beberapa tantangan seperti salah satunya nomor 2 energy crisis, terus kemudian juga mengenai cost competitiveness of CPO. Ini adalah differentiating factor bagi suatu CPO company untuk stay in the game. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang nomor 5, climate change. Ini memang mengakibatkan dampak yang sangat signifikan terhadap produksi vegetable oils dan terutama di sektor industri di mana ANJ bergerak, yaitu sektor agribisnis. Dan hal ini semua yang nanti akan menjadi kita akan bahas di slide-slide selanjutnya yang merupakan key advantage dari ANJ, di mana kita telah berhasil menginovasikan dan mensinergikan dari ESG strategi kita ke dalam bisnis strategi kita. Next, Gilang.
Ya, nah di sini adalah perbandingan dengan beberapa peers, yang listing di Indonesia. Data-data ini adalah tentunya data-data publik yang kita peroleh, di mana perbandingan adalah nomor 1 dengan Astra Agro Lestari, kemudian DSN Group, Triputra Agro, dan, selanjutnya London Sumatera, Lonsum, dan terakhir Salim Infomas. Kemudian, dari sisi, area planted ya, kita total planted area sekitar 50.000 dibandingkan dengan Astra 216.000, DSN Group, 84.000 dan selanjutnya. Eee, tetapi yang paling penting di sini adalah mengenai bagaimana kita mentranslasikan, area planted ini, menjadi area produktif. Dan secara, beberapa hal yang paling penting adalah satu, usia tanam. Usia tanam kami itu, secara rata-rata 13 tahun dibandingkan dengan peers. Oke, kita memang, bukan yang terendah, tetapi juga kita bukan yang tertinggi dibandingkan dengan peers. Dan yang paling penting di sini kalau kita lihat adalah, komposisi dari pie charts, di mana pie charts ini seperti yang digambarkan di sini, pie charts-nya cukup seimbang. Yang warna hijau muda itu adalah area yang belum menghasilkan, kemudian area hijau itu adalah yang mature, yang baru menghasilkan, kemudian coklat muda itu prime, prime 1, merah tua prime 2, dan yang terakhir adalah area yang masuk kategori tua. Nah, kenapa penting pie charts ini dalam komposisi seimbang? Karena pada satu saat, eh, tanaman ini perlu dilakukan replanting. Dan apabila semuanya terkonsentrasi seperti rekan-rekan kita yang beberapa lainnya yang kita bisa lihat di dalam charts ini, maka industri kita akan menghadapi dilema, yaitu pada satu titik produktivitas akan turun, terus kemudian kita akan dihadapkan pada keputusan untuk melakukan replanting. Tetapi kalau dengan kondisi ANJ, kita yang akan dilakukan replanting itu sekitar 14%. Yang tidak kalah pentingnya adalah total area yang masih dalam komposisi immature dan yang mature itu total kontribusi sekitar 34%. Dan yang 34% ini merupakan future engine growth bagi ANJ yang kami perkirakan dalam periode 1 sampai dengan 5 tahun berikutnya ini akan mendukung pertumbuhan produksi kita yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan kita juga bisa lihat di charts berikutnya yaitu mengenai FFB yield. Di sini adalah salah satu tolok ukur kinerja mengenai produktivitas. Kita lihat dari FFB yield, kita dapat menjaga pertumbuhan 20,1 menjadi 20,4, sedangkan teman-teman lainnya yang ada di industri, kita lihat trennya menurun. Ya, jadi inilah salah satu keunggulan di ANJ, yaitu kita secara disiplin menerapkan strategi jangka panjang kita yang menjaga profil usia tanam kelapa sawit kita. Kita sejak tahun 2015 kita dengan konsisten disiplin menjalankan program peremajaan kembali atau replanting. Dan selanjutnya adalah charts yang terakhir mengenai OER, Oil Extraction Rate. Dan kalau kita bandingkan, kita memang bukan yang tertinggi dari sisi OER, seperti misalnya DSN Group bisa 23%. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan bahwa ada komposisi sekitar 17% ini dikontribusikan dari yang mature area, di mana pembentukan buah, fruit formation itu belum sempurna. Dan pada saat fruit formation ini, usia tanam ini masuk ke dalam usia prime 1, maka fruit formation akan semakin baik dan tentunya OER akan semakin tinggi. Jadi dalam kondisi seperti ini saja kita sudah bisa menghasilkan OER 20,6%. Ya, cukup baik dibandingkan dengan rata-rata dari peers yang lainnya. Dan kita juga proyeksikan bahwa OER ini akan semakin baik pada saat usia yang mature ini akan masuk ke dalam prime 1. Ya, jadi itu perbandingan untuk dengan peers kita. Next, Gilang. Dan ini adalah beberapa faktor untuk pertimbangan kenapa untuk melakukan investasi di ANJ. Kalau kita lihat bahwa financial performance kita, tadi Ibu Nopri sudah sampaikan, ini dengan menggunakan data tahun 2021,
pertumbuhan EBITDA kita itu tertinggi dibandingkan dengan peers, 154%, kemudian tertinggi yang kedua adalah Lonsum sekitar 59%. Padahal kita semua ini adalah price taker, harga CPO ditentukan oleh pasar. Jadi bagaimana kita mentranslasikan harga CPO yang given dari pasar, kita price taker, ditranslasikan untuk menjadi suatu kinerja profitability. Tentunya satu melalui produktivitas, yang kedua cost management. Dan mengenai cost management nanti inovasi-inovasi dan strategi-strategi yang kita terapkan itu nanti akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Dan kemudian yang kedua dari sisi pertumbuhan revenue juga, dari sisi revenue pertumbuhan kita 63% dibandingkan dengan yang tertinggi kedua adalah jauh di bawah kita 36%. Dan akhirnya kan ujung-ujungnya saya yakin teman-teman investor muda dari Cuans dan Radio Cuans juga sangat memahami bahwa price to earning ratio dan price to book value itu sangat penting untuk diperhatikan dalam keputusan investasi. PR kita itu sangat rendah saat ini dengan menggunakan data 2021 sekitar masih di bawah 6. Sedangkan price to book value hanya 0,5. Next, Gilang. Dan inilah slide selanjutnya saya akan membahas beberapa mengenai growth strategy dan sustainability practice kita. Kita memiliki 5 strategi utama untuk perkembangan jangka panjang kita. Yang satu tadi sudah kita singgung, menjaga agar edge profile kita berada dalam komposisi yang seimbang untuk menjaga profitability dan juga cash flow. Jadi setiap tahun, sejak tahun 2015 kita secara disiplin dan konsisten melakukan replanting. Replanting ini tentunya juga kita tidak mempunyai rule of thumbs yang rigid, tetapi kita replanting ini kita lakukan secara disiplin dengan memperhatikan kondisi harga yang dimana itu tentunya akan mempengaruhi cash flow dan juga profitability. Jadi replanting kita pada saat harga dulu pernah sangat rendah, kita lakukan tetap replanting di sekitar kisaran 500 hektar. Sedangkan di tahun 2022 ini target replanting kita berada di sekitar 2000 hektar, tetapi kita juga ada melakukan new planting sekitar 300-an hektar. Jadi total replanting dan new planting kita akan berada di tahun 2022 ini sekitar 2300 hektar. Dan kemudian yang kedua, melakukan operation excellence dan meningkatkan productivity melalui inovasi agronomi, teknologi, dan juga digital transformation. Digital transformation ini sangat penting. Kita salah satu perusahaan plantation di bidang minyak kelapa sawit yang sangat terdepan di dalam digital transformation, di mana kita telah menerapkan Geospatial Information System, kemudian juga EPMS, Electronic Plantation Mobile Solution, serta Mechanization. Dan yang ketiga adalah melakukan secara proaktif melakukan mitigasi dampak dari extreme weather. Tadi Ibu Nopri juga sudah menjelaskan dampak dari extreme weather ini, bahwa seperti belahan Amerika bagian selatan itu mengalami dampak kekeringan yang sangat panjang akibat saat ini La Nina. Kita semua merasakan bahwa ini bulan Juni, paling tidak di Jakarta ini kita masih mengalami curah hujan yang sangat tinggi, dan di belahan lainnya belahan Amerika Selatan mengalami kekeringan. Dan bukan tidak mungkin di kemudian hari seperti yang pernah kita alami di tahun 2019 dan juga 2017, kering yang berkepanjangan. Sehingga inovasi agronomi itu sangat penting. Climate change itu adalah dampak dari dampak global, dan apa yang membedakan ANJ adalah bagaimana kita melakukan mitigasi dari dampak tersebut, meminimalisir dampak dari climate change tersebut. Dan inovasi yang kita lakukan adalah composting, drip fertigation, dan water management. Yang hal ini juga akan dijabarkan di selanjutnya. Apa sih manfaatnya? Jadi di dalam ANJ hal-hal ini semua kita kombinasikan, kita sinergikan, integrasikan ESG strategi kita ke dalam bisnis strategi.
Dan strategi yang keempat adalah scaling up dari production volume, di mana ini berlaku untuk segmen sagu dan juga segmen vegetable. Dengan meningkatkan produksi ini, kita targetkan bahwa segmen sagu dan segmen vegetable, yaitu edamame, dapat mengkontribusikan ke profitability untuk keseluruhan grup. Dan yang terakhir adalah monetize premium dari sustainability practice dan serta emerging carbon market. Di mana salah satu hal yang telah kita praktekkan di sini, kita implementasikan adalah tadi Pak Imam telah jabarkan, seluruh 5 mills kita, PKS kita telah mendapatkan sertifikasi RSPO. Dan dengan mendapatkan sertifikasi RSPO, setiap kita menjual certified sustainable palm oil, kita juga mencoba untuk membebankan atau men-charge additional premium dari CSPO ini. Additional premium ini saat ini kita memperoleh sekitar $7 sampai dengan sekitar $20, tergantung dari tipe dari sustainability certificate yang kita bebankan kepada pembeli kita. Karena tadi seperti yang Pak Imam sampaikan, seperti yang di Papua kita mendapatkan kelas yang tertinggi yaitu Identity Preserve. Dan yang untuk emerging carbon market ini yang merupakan ambisi kita ke depannya untuk mentranslasikan nilai dari konservasi kita untuk di monetize. Selanjutnya, Gilang. Ya, jadi tadi kita sudah bahas mengenai 5 dari strategi. Strategi pertama ini dijabarkan lebih lanjut, di mana ini adalah data age profile kita per 31 Maret 2022. Jadi ada pergeseran sedikit, tadi age profile pie chart-nya itu adalah Desember 2021. Jadi ada pergeseran 26% sudah masuk ke yang mature. Kemudian tapi secara total masih kurang lebih sekitar 34% ya. Nah, di sini ini seperti yang tadi kita diskusikan, ini merupakan engine growth kita ke depan, dan kita lihat translasinya terhadap produksi FFB kita. Secara historical, pertumbuhan per tahunnya, compound annual growth rate itu sekitar 9% secara histori. Dan proyeksi kita ke depan, pertumbuhannya akan secara rata-rata 6% per tahun. Kemudian translasi ke CPO, pertumbuhan secara rata-rata kita proyeksikan dari tahun 2021 sampai dengan 2025, CAGR-nya itu secara rata-rata 8%. Jadi kalau kita lihat target pertumbuhan produksi di tahun 2022 dari own production, kita targetkan produksi FFB akan berkisar di sekitar 887.000 metrik ton. Dibandingkan dengan tahun 2021, 838. Dan walaupun tadi kita lihat kinerja waktu di Q1 itu sedikit lebih rendah dibandingkan Q1 2021, tetapi tadi kita juga melihat bahwa year to date sampai dengan Mei itu sudah mencapai 77% daripada produksi Q1 2022. Artinya kita sudah melihat tren pertumbuhan karena industri ini adalah industri biological assets, sehingga kita akan melihat suatu seasonal produksi, di mana peak crops itu kita akan lihat seperti tadi Ibu Nopri sampaikan, akan kita lihat di Q2 dan Q3. Jadi kita secara full year, kita mudah-mudahan kita akan lihat secara lebih holistik, dan target kita masih yakin kita masih mampu mencapai 887.000 metrik ton produksi FFB, dan juga untuk CPO 294.000. Next, Gilang. Dan tadi kita sempat diskusikan mengenai digital transformation. Apa sih digital transformation yang sudah diterapkan di ANJ? Satu, mengenai EPMS, Electronic Plantation Mobile Solution, di mana di sini sebagai gambarannya adalah kalau rata-rata industri masih mencatat panen dengan secarik kertas. Kemudian carik kertas tersebut diserahkan kepada
truk driver, supir truk, kemudian dibawa kepada mill, dan di mill kemudian dicatat ulang. Jadi terjadi beberapa kali proses input. Nah, dengan menerapkan ini, kita mengembangkan mobile device yang kita kembangkan internally, di mana harvester, mandor panen, itu mencatat langsung ke mobile device, terus kemudian dikonversikan ke dalam kartu yang menggunakan QR code, terus kemudian QR code tersebut dibawa oleh truck driver dan dibawa ke mill, di mill tinggal di-tap saja, kemudian semua langsung terupload ke data kita. Dan ini semua membuat sistem yang lebih integrity, kemudian juga tentunya lebih seamless, menghilangkan proses input beberapa kali. Juga meningkatkan accuracy. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah e-traceability system. E-traceability system ini adalah karena bagi buyer sangat penting bagi mereka untuk mengetahui sumber pasokan buah kita. Ada 3 sumber pasokan buah kita, satu tentunya dari kebun inti, yang kedua dari kebun plasma atau kebun mitra, yang ketiga adalah kebun dari petani-petani independen. Nah, jadi dari petani-petani independen inilah proyek e-traceability ini yang sangat penting karena bagi buyer, jika mereka ingin mengetahui sumber buah kita apakah dapat dipertanggungjawabkan, sistem yang kami bangun itu dapat secara transparan menunjukkan titik sampai dengan titik plantation. Dan kami adalah salah satu dari sedikit sekali plantation yang ada di Indonesia ini dan mungkin juga termasuk di Malaysia yang berhasil menerapkan 100% traceability sampai dengan plantation. Per Maret kita sudah berhasil traceable sampai dengan plantation 100%. Kemudian yang ketiga adalah integrated plantation health and monitoring system, di mana di sini sistem ini membantu melakukan monitoring mengenai kesehatan tanaman dan juga memberikan alert kepada kita mengenai area-area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut atau perhatian khusus. Dan semua ini menggunakan backbone SAP S/4HANA, SAP Fiori, dan juga HR Information System. Ya, jadi ini adalah pengembangan kita internal, tetapi dengan berlandaskan backbone ini semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang di bagian terakhir, di charts di bawah ini, adalah mengenai kita menggunakan juga teknologi remote sensing, kombinasi antara satellite, penginderaan satelit, dan juga yang kedua drone. Untuk yang drone kita menggunakan kita terapkan untuk automatic palm trees counting, jadi menghitung kerapatan tanaman dan juga membantu kita melakukan sensus tanaman-tanaman untuk memastikan kesehatan tanaman secara general. Dan citra satelit itu sudah kami berhasil terapkan dengan menerapkan juga mengkombinasikan dengan artificial intelligence itu di bisnis unit sagu kami, di mana bisnis unit sagu kami beroperasi di sekitar 40.000 hektar area konsesi, di mana untuk memanen ini adalah hutan alam. Untuk melakukan pemanenan tentunya kita memerlukan bantuan untuk lebih fokus area mana yang siap dipanen. Jadi dengan AI ini membantu kita untuk mendeteksi area mana yang siap panen dan kita bisa melakukan pembangunan jalur panen ke sana yang dimana itu berarti capex-nya lebih terarah dan juga fokus kepada area yang sudah dipanen sehingga produktivitas lebih tinggi di situ. Next, Gilang. Dan ini keunggulan ANJ, di mana kami mampu mengintegrasikan praktek ESG kami dengan bisnis strategi, di mana kalau kita lihat di sini data dari data statistik, rata-rata temperatur bumi itu naik sekitar 3%. Ini kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Dan dampak kenaikan temperatur permukaan bumi itu mengakibatkan ke soil moisture evaporation, jadi soil tanah itu lebih kering. Dan juga yang dampak yang kedua adalah weevil, atau ini adalah kumbang yang membantu penyerbukan, mempengaruhi perilaku dari weevil ini. Artinya lebih malas karena temperatur lebih tinggi, perilaku weevil untuk membantu pollination itu menjadi lebih rendah. Dan jadi untuk menghadapi hal ini,
kita sejak tahun 2014 telah melakukan investasi salah satunya di composting. Ya, jadi di composting ini kita melakukan inovasi agronomi dengan melakukan research and development, mengembangkan composting, dan kita melihat tahun 2019 sudah melihat hasilnya, di mana composting ini membantu menjaga soil moisture, jadi kelembapan tanah. Apa sih pentingnya soil moisture ini? Karena kalau tanah menjadi kering yang kita alami sewaktu El Nino, maka produktivitas akan turun. Tetapi di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah composting ini merupakan circular economy. Di dalam proses ekstraksi minyak sawit, kita menghasilkan produk utama adalah minyak sawit. Kemudian yang kedua palm kernel, di Papua kita ekstraksi lebih lanjut. PK ini, palm kernel ini menjadi palm kernel oil. Dan di samping itu ada produk-produk sampingan lainnya. Dan produk sampingannya itu tentunya menghasilkan limbah. Limbahnya adalah limbah cair dan limbah padat. Limbah cair kita kita capture metannya. Jadi di dalam limbah cair ini merilis methane gas yang apabila tidak di-capture maka akan berdampak kepada gas rumah kaca, kepada atmosfer. Jadi kita capture, setelah metannya kita capture, kita konversikan menjadi listrik, di Belitung kita jual ke grid nasional yaitu kepada PLN. Setelah metan gasnya kita capture, kemudian masih tetap tersisa limbah padat dan limbah cair. Dan limbah padat, limbah cair ini limbah padatnya kita cacah, kita konversikan menjadi kompos, dibantu dengan limbah cair. Karena limbah cair ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Jadi dengan menggunakan kompos ini, kita mampu menjaga kelembapan tanah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari inovasi ini meningkatkan produktivitas dari peningkatan di FFB, di mana terutama pada area-area tanaman yang masih muda, hasil dari riset kita itu mampu meningkatkan sampai dengan 15% peningkatan di produktivitas FFB-nya kita. Kemudian saat ini kan kita ketahui bahwa terjadi geopolitical tension antara Rusia dan Ukraine, di mana Rusia dan Ukraine merupakan salah satu pemasok pupuk yang sangat penting di dunia. Dengan akibat geopolitical tension ini, harga pupuk meningkat, dan meningkat sampai dengan lebih dari 2 kali lipat. Tapi bukan cuma itu saja, bahwa harga meningkat satu faktor. Faktor kedua, suplai pupuk juga semakin sulit. Dengan menerapkan composting, kami mampu menurunkan cost reduction sampai dengan 34%. Di mana saving yang kita berhasil terapkan di sini, kalau kita hitung, mampu menghemat sampai dengan $12 juta. $12 juta ini akan merupakan, kalau kita bandingkan dengan peers, komparatifnya adalah kita mampu menurunkan cost dan tentunya meningkatkan laba di situ. Dan tidak kalah pentingnya adalah penurunan greenhouse gas emission reduction sampai dengan 50% dari penggunaan pupuk organik ini. Next, Gilang. Ya, jadi ini keberhasilan ANJ di sini dalam mengintegrasikan ESG. Jadi kita tidak melihat ESG ini sebagai suatu aktivitas filantropis, tetapi kita melihat ESG ini sebagai suatu investasi jangka panjang. Dan bagaimana suatu investasi itu diukur, dimonitor, dan juga terutama outcome-nya apa sih bagi bisnis, itu ANJ merupakan salah satu yang dari saya percaya sedikit sekali perusahaan yang berhasil mengintegrasikan ESG ini ke dalam bisnis strategi. Jadi kita lihat seperti composting mampu meningkatkan produktivitas, terus kemudian biaya fertilizer turun, terus kemudian dari sisi environment, dari sisi ESG, kita recycle seluruh limbah, kemudian greenhouse gas emission juga turun, kemudian juga membantu smallholders productivity lebih baik. Dan yang juga tidak kalah pentingnya seperti biogas, new revenue streams dari biogas, bukan hanya additional revenue, tetapi di situ juga kita juga mampu menjual carbon credit di situ.
Kemudian juga dari sisi biogas ini apabila kita gunakan untuk kebutuhan internal, maka ini mengurangi ketergantungan kita terhadap fossil fuel, jadi mengurangi diesel fuel cost. Dan kita memiliki land bank sekitar 155.000 seperti tadi dijabarkan di awal, tetapi kita baru menanam sekitar 50.000. Teman-teman semua mungkin mengetahui bahwa tahun lalu Pak Jokowi, Pak Presiden menerbitkan peraturan Presiden mengenai nilai ekonomis karbon. Tetapi penerapan nilai ekonomis karbon ini memerlukan implementasi lebih lanjut aturan penerapan. Kami memperkirakan bahwa pada saat aturan turunannya itu diterbitkan, kami mentargetkan untuk meluncurkan carbon funded conservation, di mana ini merupakan new revenue stream. Artinya dari konservasi kami sekitar 76.000 land bank yang ada di Papua, kami harapkan, kami targetkan pada saat aturan turunan diterbitkan oleh pemerintah, kita dapat memonetize dari nilai karbon ini. Kita kan teman-teman semua mengetahui bahwa sebelum COP26 sudah cukup hot mengenai ambisi-ambisi penurunan karbon. Dan setelah COP26 malah lebih hot lagi. Dan nilai karbon ini akan kami perkirakan akan semakin membaik ke depannya. Jadi pasar karbon akan semakin aktif dan kami harapkan kami bisa berkontribusi di situ melalui konservasi kami 76.000. Ini akan merupakan new revenue stream kami pada saat pemerintah sedang menerbitkan aturan-aturan turunan tersebut. Lanjut. Ya, dan sustainability practice kami ini sudah dibuktikan melalui recognition satu dari Sustainalytics. Sustainalytics ini adalah badan pemeringkat ESG yang terkemuka di dunia. Kurang lebih mungkin seperti yang teman-teman udah ketahui, kurang lebih kalau Moody's, S&P itu adalah pemeringkat mengenai kesehatan keuangan dari suatu perusahaan, maka Sustainalytics ini khusus di bidang ESG. Dari hasil pemeringkatan Sustainalytics, ANJ itu merupakan peringkat pertama dari untuk perbandingan palm oil sector di Indonesia, dan nomor 3 untuk palm oil agribisnis di dunia, nomor 3. Kemudian kami juga berpartisipasi di dalam pemeringkatan spot, di mana ANJ nomor 2 untuk di Indonesia dan nomor 12 untuk di palm oil sector secara global. Dan kemudian yang terakhir adalah CDP, kita mendapatkan A-. A- ini artinya leadership kategori, dibandingkan dengan rata-rata di industri ini mendapatkan peringkat B. Dan di sisi kanan adalah beberapa inisiatif-inisiatif ANJ di bidang environment, orangutan conservation. Kemudian saya dengan bangga juga menyampaikan ANJ merupakan satu-satunya palm plantation yang sekarang secara transparan mempublikasikan biodiversity kekayaan kita, biodiversity richness-nya kita di website kita. Jadi kita sudah meluncurkan website pendaki, dan di sana teman-teman bisa melihat apa sih kekayaan biodiversity ANJ di konservasi. Jadi di Belitung ini data kekayaan biodiversity ini sudah diverifikasi oleh pihak independen, dan kita akan secara bertahap juga mempublikasikan kekayaan biodiversity ini untuk konservasi-konservasi kita lainnya. Dan untuk governance sendiri, ya kita sudah mendapatkan world class standard ISO 45001 dan juga ISO 14001. Next, Gilang. Ya, inilah beberapa ESG sustainability practice kita, mulai dari education program, kemudian health program, kita aktif juga untuk social economics program, di mana seperti di Papua, salah satu yang berhasil kita kembangkan di situ adalah mengenai pemberdayaan wanita, yaitu kita sebut Warung Mama, di mana para mama di Papua, ibu-ibu di Papua, kita berikan training, edukasi mengenai bisnis yang simple, praktikal, kemudian bagaimana mereka translasikan tersebut seperti membuka warung, terus kemudian warung ini mensuplai makanan kepada para pekerja kita dan juga bagi komunitas sekitarnya. Dan di samping itu juga bagaimana melakukan
penanaman farming sayur-sayuran, karena secara culture di Papua mereka teman-teman saudara-saudara kita di Papua itu kan lebih ke arah secara tradisional merupakan hunter, tapi kita berhasil melakukan transformasi di sini, di mana melakukan pertanian untuk sayur-sayuran, dan sayur tersebut untuk mensuplai ke operasi kita, ke catering yang ada di dalam kebun kita. Next, Gilang. Ya, ini adalah sustainability certificates yang kami miliki, RSPO, seperti tadi udah disampaikan, terus juga proper emas, ISPO, seluruh mills kita, seluruh PKS kita telah mendapatkan RSPO certificate dan juga ISPO. Dan tidak kalah pentingnya adalah kebun kami yang di Belitung mendapatkan sertifikat ISCC. Ini adalah sertifikat yang sangat penting untuk pasar di Eropa. Next, Gilang. Oke, itu adalah slide terakhir, dan saya serahkan kembali ke Pak Jeremy mungkin untuk Q&A-nya ya Pak Jeremy. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas, Bu Nofri atas paparannya. Mungkin akan dilanjutkan sama MC-nya karena udah bisa ya. Geraldus, boleh? Ya, selamat kenal ya semuanya. Perkenalin, saya Geraldus. Mungkin kemarin udah ketemu ya sama Pak Gilang ya, juga sama Pak Lukas juga ya. Makasih ya kemarin udah RUPS kita disamperin ya, bukan kita yang nyamperin. Saya kenalin, saya Geraldus. Ini mahasiswa akhir dari SBM ITB ya. Mudah-mudahan nanti Juli ini udah lulus. Ini saya mendengarkan presentasi Pak Lukas, saya jadi ingat mata kuliah Environmental Management System. Nah, biasanya dosen saya selalu ngomong gitu, banyak orang itu menerapkan ESG cuman buat sustainability report ya, cuman buat biar memenuhi ya standar. Tapi saya amazed banget hari ini sama PT ANJ, ini memasukkan ESG di dalam company goals, vision and mission. Wah, ini saya hebat banget ya. Jadi kagum saya ini, kalau mungkin dosen penguji saya nguji udah dikasih A ya, A++ ini buat ANJ. Ya, jadi terus kita juga ngucapin makasih ya buat manajemen yang udah hadir, juga ada Pak George Tahia ya, di sini selaku komisaris dan owner dari ANJ. Makasih banyak udah nyempatin hadir. Saya juga sama teman-teman nih, Kak Jeremy ya, sama Pak Paulus juga owner ya, jadi sangat senang ya bisa bertemu direksi secara langsung. Udah nggak kerasa ya ngobrol hangatnya udah sejam nih Pak, jam 8. Nah mungkin semoga masih ada waktu ya Pak ya. Ini kita banyak nih kebanjiran pertanyaan. Nah, mungkin untuk pertama kita mempersilahkan dulu dari founder kita Radio Cuan ini Pak Paulus, dan mungkin nanti di akhir akan disusul sesi teknikal dari Pak Kevin ya dari Promax Trader. Ya, silahkan Pak Paulus. Mungkin ya, salam sampai kenal Pak Lukas. 2010 ya. Salam kenal Pak Lukas, Pak Imam, dan Bu Novi ya. Terima kasih ya udah mau sharing di sini ya. Sebenarnya saya cukup banyak pertanyaan nih, tapi teman-teman lain juga di Q&A banyak nih pertanyaannya. Kalau bisa dapat waktu ekstra, boleh nih Pak. Kita fleksibel Pak, ini kan menjelang weekend ya. Oh, benar nih, saya banyak banget nih pertanyaannya masalahnya Pak. Yang pertama ini saya mau nanya soal itu ya Pak, pie chart Bapak tuh soal profil tanaman ANJT ya Pak ya. Nah, itu kan kalau yang umur 7-14 tahunnya aja tuh berapa persen ya, Pak? Terus kan kalau dengan menggunakan pie chart yang Bapak itu secara umur tanaman itu, nanti proyeksi 3-5 tahun ke depan tuh average umur dari tanamannya itu berapa, Pak? Ya, terima kasih Pak. Sorry, tadi dekat Pak siapa? Pak Paulus ya. Pak Paulus, jadi untuk kita akan selalu menjaga average dari usia kita itu berkisar di antara 10 sampai dengan 13 Pak. Jadi tergantung kan ini kan akan pie chart ini, umur rata-rata itu akan selalu bergerak tergantung kepada berapa luas yang akan kita replanting, dan keputusan untuk replanting ini berapa luasnya tentunya juga memperhatikan kondisi proyeksi bagaimana harga CPO ini.
karena harga CPO ini kan akan menentukan berapa kemampuan kita mengenerate cash flow, terus kemudian melakukan investasi kembali dalam bentuk replanting. Kita akan selalu mengupayakan mendanai capex kita dari internal cash flow. Karena apalagi kita lihat sendiri saat ini di global economy kan menghadapi suatu uncertainty yang sangat signifikan ya, gejolak yang sangat signifikan. Kita melihat sendiri di Amerika interest rate udah mulai naik. Secara sooner or later pasti interest rate di Indonesia juga akan naik. Jadi kita di ANJ selalu mengupayakan menjaga leverage ratio kita dalam posisi yang sangat sehat. Saat ini leverage ratio kita berada di kurang lebih 0,5. Demikian Pak Paulus. Jadi itu Pak yang umur 7 sampai 14 tahunnya berapa persen, Pak? Umur 7 sampai 14 tahunnya yang 7 sampai 14 tahun. Oke, mungkin Pak Imam bisa bantu? Iya. Jadi kalau dilihat di pie chart ini, yang hijau muda dan hijau agak tua, itu kan yang immature sama yang mature ya. Itu totalnya sekitar 34%. Nah, sedangkan yang tadi ditanya dari 7, di atas 7 sampai 20 lah kita bilangnya ya, itu yang prime, yang produksinya paling tinggi sudah. Jadi itu sudah hampir 40%. Nanti tahun depan, yang hijau muda ini akan masuk ke warna orange. Jadi cycle-nya seperti itu. Yang kita replanting masuk ke hijau muda. Jadi dengan kalau kita dibanding dengan peers, banyak yang tuanya atau banyak yang sebagian semua prime, tidak ada regenerasi ya. Jadi akan ada, kalau tadi dilihat di peers itu rata-rata yield-nya turun. Berarti Pada Pak, saat mereka mau replanting, nah nanti akan kehilangan. Nah, ya gimana Pak Paulus? berarti Pak seandainya nggak ada new planting gitu ya, dengan replanting sama kebun yang ada tuh average dari ANJT itu bakal stabil gitu di Ya, sekitar stabil. 11 tahunan kita jaga gitu. Stabil. Tidak akan lebih mudah karena setiap tahun bertambah umurnya gitu. Oke. Pak, saya boleh lihat soal yang itu nggak peta perkebunannya, Pak? Ya. Nah, salam buat anak-anak SBM ya, saya alumni. saya Unpar tapi Pak. Geraldus sama Owen. Ya. Nah itu saya kan lihat, saya mau nanya dulu soal data ya Pak. Misalnya di Ketapang itu kan area tertanamnya 9.583 hektar ya Pak ya. Terus area menghasilkannya 8.928. Berarti area yang belum menghasilkannya adalah pengurangannya ya Pak ya? Iya. 665 hektar ya? Iya. Terus di situ kan ada cadangan lahan. Berarti cadangan lahan itu yang belum diapa-apain, berarti ditambahin ya Pak ya, dengan area tertanam dan cadangan lahan, berarti area perkebunannya itu 20.500 hektar ya Pak ya? Pak Paulus merefer yang mana Pak, cadangan lahan Pak? Yang Ketapang aja contohnya Pak. Yang Ketapang, oke. Ini tidak semuanya dapat dilakukan penanaman karena ini ada faktor infrastruktur Pak. Jadi kan di dalam satu perkebunan yang sekitar 10.000, 11.000 hektar, kan kita harus membangun housing untuk para karyawan kita, terus kemudian jalan dan juga mills. Jadi ada pengurangan-pengurangan yang tidak semua dapat kita tanam Pak, itu faktornya. Oh oke. Tapi berarti total land bank-nya berapa Pak sama yang pertanam Pak? 20.000 ya? Untuk yang silakan Imam. Jadi bacanya begini Pak, ini memang 10.920, dari situ itu 9.583 sudah tertanam. Jadi sisanya ada yang buat infrastruktur, ada yang immature gitu. Jadi totalnya yang untuk nukleus 10.920, sedangkan plasma ini 2958. Jadi kalau di total mungkin 14.000 untuk kal. 14.000, iya. Oke. Terus Pak, terkait ESG kan yang di PT GSB yang 4 lawang itu kan dari 12.800 tuh baru tertanamnya 724 hektar ya Pak ya. Nah, yang belum tertanamnya itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk hutan atau gimana Pak? Ya, very good question Pak Paulus. Jadi kalau kita bicara mengenai total land bank ini, tadi saya sempat singgung the future revenue stream yang kita akan tunggu itu setelah
pemerintah menerbitkan aturan penerapannya itu adalah karbon kan ya tadi yang di Papua. Tetapi kita juga ada land bank di GSB 4 Lawang 12.800 yang saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan. Jadi 12.800 ini dari perspektif kalau kita ini kan kita sebagai member RSPO kita memerlukan review dari RSPO, kemudian approval dari RSPO untuk sebelum melakukan new planting. Secara principal approval kita sudah peroleh gitu. Jadi land bank ini masih terus kita lakukan land compensation dan ini merupakan the future new development for the palm plantation in our group. Ya, karena yang saya tahu itu Pak, misalnya kalau misalnya asalnya hutan terus diganti dengan tanaman CPO kan karbonnya beda Pak. Betul. Jadi yang untuk 4 Lawang ini sudah berupa tanaman rakyat. Tanaman rakyat ini artinya perkebunan rakyat seperti lada, terus kemudian perkebunan jeruk, terus ya sebagainya seperti karet juga termasuk di situ. Oke. Terus Pak terkait ini ya Pak, jadi kebunnya ANJT kan cukup banyak nih ya Pak ya, tapi sekitar 10.000 hektaran ya Pak ya. Tapi posisinya kan agak mencar-mencar nih Pak, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan dan Irian Jaya ya Pak ya. Apakah nggak terkendala dengan aspek beban logistik Pak sama pengembangan kepada downstream Pak nantinya Pak? Ya, jadi kalau dari perspektif untuk kalau kita melihat apakah ini tidak terkonsolidasi, sebaiknya terkonsolidasi di satu wilayah, tentu ada pro and cons-nya ya Pak, ada manfaat tapi ini. Nah, salah satu manfaat kita berada di beberapa wilayah ini, betul bahwa logistiknya kita menjadi terpencar. Tetapi dari perspektif lain, yang kita sudah lihat adalah di tahun 2017-2019 pada saat Indonesia mengalami kekeringan jangka panjang, kita memiliki sebaran secara geografis yang lebih tersebar. Jadi tidak terkumpul. Misalnya waktu dulu di tahun 2019, semua perkebunan ada beberapa peers kita yang terkonsentrasi di Sumatera Selatan, ada beberapa peers kita yang terkonsentrasi di Kalimantan. Akibat kekeringan yang jangka panjang tersebut mengalami penurunan produksi yang sangat signifikan. Apalagi juga ditambah dengan potensi risiko kebakaran hutan. Dengan kita tersebar di beberapa wilayah secara geografis di Indonesia, risiko itu juga menjadi tersebar. Karena seperti waktu kita alami di 2019, kita mengalami kekeringan jangka panjang yang sangat severe di Kalimantan. Tetapi kita relatively tidak mengalami kekeringan tersebut di wilayah Sumatera Utara. Dan juga sama sekali tidak ada mengalami kekeringan di wilayah Papua. Jadi seperti itu gambarannya Pak Paulus. Nah, untuk sisi logistiknya, seperti Papua, memang jauh sekali di wilayah timur gitu. Tetapi kita dalam periode kurang dari 2 tahun sudah mampu menurunkan biaya logistik Papua dari sebelumnya di awal kita produksi itu kurang lebih sekitar 1.500, saat ini berkisar sekitar Rp500 per kilogram. Begitu ya Bu Nopri ya? Ya benar, 500. Kita kan menuju Sulawesi dan Kalimantan, jadi kita nggak perlu angkut sampai ke Dumai atau ke Jawa, karena di Sulawesi dan Kalimantan juga ada kebutuhan untuk minyak goreng. Jadi penyebab turunnya kos logistik itu karena pengiriman dari Irian tuh jadi lebih dekat ke Sulawesi, gitu ya? Berarti ya. Salah satunya itu Pak Paulus, betul. Yang kedua adalah yang paling signifikan di tahun 2021 sampai dengan bulan November kita masih melakukan ekspor. Terus kemudian di bulan Desember kita sudah hentikan ekspor. Jadi karena kita tidak melakukan ekspor maka otomatis tidak ada pembayaran ekspor levy, pungutan ekspor tersebut. Ya, itu pungutan ekspor kan merupakan salah satu beban penjualan di situ. Jadi itu hilang gitu di situ. Berarti kalau penjualan tuh apa lebih untung ke lokal atau ekspor Pak sebenarnya Pak? Terus efek RSPO terhadap harga jual sawitnya gimana Pak? Ya, jadi kalau dampak kepada apakah mana yang lebih baik ekspor atau domestik, ini sangat
Kondisional ya Pak. Jadi ada saat-saat tertentu di mana harga ekspor itu lebih baik. Tetapi kita juga ini keunggulan, salah satu keunggulan dari ANJ kita dengan risk management kita dapat memitigasi potensi-potensi dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sejak bulan Desember kita stop penjualan ekspor, dan ternyata kan saat ini kalau kita lihat sebelum Idul Fitri kan dilarang ekspor. Kalau pada saat itu kita tidak melakukan shifting ke pasar domestik, maka saat ini kita akan mengalami kesulitan. Ke tempat siapa kita akan menjual, ya kan? Nah, jadi di tahun 2022 ini kita masuk ke dalam kontrak-kontrak yang bersifat mengikat secara volume untuk periode 1 tahun, tetapi secara harga kita floating. Dan dengan kita memiliki kontrak-kontrak ini dengan beberapa buyer yang penting ini, maka kita masih mampu menjual CPO kita. Apabila kita ekspor, tentunya kita saat ini tidak mampu melakukan ekspor karena larangan dari pemerintah tersebut. Tapi nanti kalau udah ada pembukaan ekspor lagi, apakah ANJT bakal melakukan ekspor juga, Pak? Terus ya, kita selalu mungkin kurang lebih kita selalu bersifat oportunis Pak. Artinya kita melihat mana pasar yang lebih baik secara komersial. Tetapi tentunya juga kita harus menghormati kontrak yang sudah ada. Jadi ini yang kita lakukan selama ini. Pada saat pasar ekspor lebih baik, ya kita akan ada komposisi ekspor, ada komposisi domestik. Di mana pasar domestik lebih baik, ya kita akan shifting ke pasar domestik. Seperti itu Pak Paulus. Oke, Pak. Oke, ya Pak Paulus, mungkin ini waktunya mepet ya, jadi mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita balik lagi karena pertanyaan dari teman-teman yang lain numpuk. Oke, saya izin bacain ya Pak Lukas ya, ini ada pertanyaan dari Pak Jordan. Apa rencana untuk penggunaan dana ke depannya dengan sisa retain earning yang masih banyak, dan juga rencana penggunaan dana hasil penjualan saham treasury? Terima kasih. Ya, jadi untuk return earning dan juga hasil penjualan saham treasury kita akan gunakan untuk memperkuat posisi keuangan kita. Seperti tadi disampaikan bahwa kita selalu mengupayakan untuk mendanai capex kita dari internal cash flow, dan juga apabila ada extra cash flow, maka kita lakukan percepatan pembayaran hutang. Dan itu yang kita lakukan di tahun 2021, kita melakukan percepatan pembayaran hutang sebesar kurang lebih 40 juta dolar. Dan sehingga mempersolid posisi kita, terutama menurunkan leverage ratio. Demikian Pak Geraldus. Oke, terima kasih ya Pak Lukas. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Felix Wijoyo. Selamat malam, saya izin bertanya. Volume produksi Q1 lebih rendah dibandingkan tahun lalu dan dikatakan ada pergeseran waktu. Kira-kira paling besarnya untuk kejar target tahunan kapan ya Pak? Dan prediksi volume produksi di Q2 berapa? Ya, jadi untuk target produksi ini ada di screen, yaitu target produksi untuk FFB 887.000, kemudian untuk target produksi CPO 293.887. Kemudian kita lihat juga di bahwa secara ini kan memang ada seasonnya ya, sama seperti kalau kita secara awam buah durian juga ada musimnya, buah rambutan juga ada musimnya. Jadi kurang lebih ya seperti ini juga gitu, bahwa palm oil itu juga ada musimnya gitu, di mana secara produksi akan ada seasonal, kapan peak crop, kapan low crop di situ. Dan kita melihat bahwa secara proyeksi peak crop akan masuk di Q2 dan Q3, di mana kita lihat sendiri di box paling kiri atas, sampai dengan year to date Mei 307 dibandingkan dengan Q1 2022 173, artinya terdapat kenaikan produksi April dan Mei itu sudah 77%. Gitu. Jadi kalau kita ekstrapolasikan, maka pasti akan lebih tinggi dibandingkan Q1 2022. Mungkin Bu Nopri ada tambahan, silakan Bu Nopri. Ya, biasanya itu kan kalau
Zaman dulu it's a 45%, 45% untuk first half and 55% untuk second half. Tapi dengan adanya perubahan iklim yang begini drastis sekarang dengan climate change, cuaca lebih panas, hujannya nggak bisa terprediksi. Kadang-kadang yang first half itu bisa hanya 40% dan second half-nya jadi 60%. Tapi kelihatannya kita on track untuk 45% ya, first half 2022 ini. Ya, dan itu juga yang sebagai tambahan yang akan mempengaruhi karena ini masih kita belum full complete 1 tahun, maka terlihat seperti cash cost itu seolah-olah seperti tinggi di Q1 2022. Tetapi pada saat kita setelah memenuhi target produksi ini, maka cash cost per ton itu akan terdilute dan target kita adalah tetap di $323 per ton untuk cash cost-nya. Oke, thank you Pak Lukas sama Bu Nopri. Ini juga ada ya dari Pak Baskoro, ini lengkap nih ya, pertanyaannya komplit ya, ada 4. Selamat malam, izin bertanya. 1, berapa estimasi top line dan bottom line ANJT pada Quarter 2 2022 yang diperkirakan akan turun akibat adanya larangan ekspor oleh pemerintah? Benar nggak nih Pak turun atau tadi clue-nya kayaknya naik ya? Ya. Ya, silakan Bu Nopri. Tadi kan sampai bulan Mei kita harganya masih bagus ya, masih di $1.000-an. Iya. Ya kan? Hanya turunnya itu bakalan di bulan Juni ini karena turun ke $800, jadi ada turun $200. Tapi harusnya kita bisa kompensasikan dengan produksi kita yang lebih bagus di kuartal kedua tahun 2022. Jadi nggak akan turun ya. Kalau saya lihat tak akan turun. Belum turun lah. Sampai Juni masih oke kita. Tapi kalau Juli onwards, nah itu terpaksa kita lihat apa kabar dengan peraturan ekspor ban ini. Dan sebagai tambahan adalah ini kan harga rata-rata year to date sampai dengan Mei 1076. Kalau kita bandingkan dengan 2021 full year itu $801. Dan per hari ini harga CPO itu masih berkisar di sekitar $850. Artinya kalau dibandingkan dengan 2021 kita per saat ini masih confident bahwa harga jual rata-rata kita itu akan tetap lebih baik dibandingkan 2021. Saya cukup yakin bahwa larangan ekspor ini sebenarnya larangan ekspor sudah dicabut, tetapi pemberian izin persetujuan ekspor itu yang belum lancar, dan ini saya cukup yakin bahwa hal ini akan segera diselesaikan oleh pemerintah karena secara hitung-hitungan saja produksi CPO Indonesia seluruh Indonesia sekitar 49 juta metric ton. Kemudian kebutuhan untuk biodiesel sekitar 9 sampai dengan 10 juta metric ton. Ditambah dengan kebutuhan minyak goreng itu berkisar sekitar 10 juta metric ton. Jadi sisanya harus diekspor, maka pemerintah pasti akan memperlancar kembali karena bukan hanya ini akan menimbulkan gejolak sosial karena kan petani-petani akan kesulitan menjual buahnya. Yang kedua juga negara membutuhkan pasokan devisa, dan pasokan devisa itu dari ekspor CPO dan produk turunannya merupakan salah satu penyumbang yang terbesar. Demikian Pak. Oke, tadi udah dikasih clue-nya ya. Volume naik ya, harga naik, dan cash cost sudah ditarik ke Q1. Jadi apa jawabannya? Simpulkan sendiri ya sama teman-teman. Nah, yang kedua, dalam perhitungan cash cost produksi CPO kebun-kebun ANJT, mengapa selalu dihitung exclude kebun Papua Barat? Apakah bisa disampaikan cash cost per ton di Papua Barat dan berapa persen kontribusi kebun di Papua Barat terhadap total revenue? Silakan Bu Nopri. Ya, itu kenapa kita nggak masukkan Papua Barat itu karena kebunnya relatively masih muda ya. Jadi yield-nya itu belum mencapai. Jadi selalu kita keluarkan supaya bisa kita lihat kebun-kebun yang udah mature itu tujuannya ke $300 itu. Tapi kalau kita lihat di tahun 2021 itu untuk kita punya Papua, cost-nya udah turun.
dia di tahun 2021 cost-nya $639 per ton. Jadi kalau di-combine dengan yang ada kira-kira 30-an ribu lebih di selain Papua, itu rata-ratanya menjadi $346. Jadi tahun ini cash cost Papua tuh diharapkan akan turun di sekitar kalau saya tidak salah itu di bawah $600 lah, di bawah $600 ya, karena yield-nya itu belum mencapai tahun tanamnya itu belum betul-betul mature ya. Jadi Ya, secara singkatnya begini, karena kan kita untuk membandingkan keunggulan atau efisiensi dari suatu perusahaan, maka kan perlu perbandingan dengan peers. Dan apple to apple-nya adalah di dalam industri ini, bagi kebun muda itu tidak disertakan dalam perhitungan cash cost, karena cash cost-nya itu masih full, tetapi produksinya kan belum mencapai titik peak-nya. Jadi akan skewed gitu ininya untuk perhitungan perbandingan akan kacau untuk komparasinya. Sehingga di dalam praktek industri maka kebun-kebun muda itu selalu dikeluarkan. Jadi itulah alasannya. Dan tadi Ibu Nopri sudah sampaikan mengenai cash cost yang untuk kebun Papua. Dan kita secara internal kita juga sangat cost conscious dengan menjaga cost di Papua ini. Kita lakukan benchmarking dengan kebun kita yang sebelum Papua itu adalah yang ada di Ketapang, Kalimantan. Jadi kita selalu coba compare, dan ini yang Papua sampai dengan saat ini bahkan sedikit lebih baik dari kebun yang ada di Ketapang, yang di Kalimantan. Iya. Jadi 2021 tuh kan kita tadi tunjukkan 312 ya untuk kebun yang excluding Papua. Jadi 312 kalau include Papua 346. Jadi artinya kenaikannya hanya kira-kira 10%. $30 ekstra di Papua akibat kita tambahkan Papua. So nggak gitu signifikan Pak Paulus. Mungkin kalau dibayangkan di pie chart yang tadi ya, Papua itu masih hijau muda sama hijau agak tua. Jadi belum ada yang yellow. Ya, masih muda-muda di sana. Kita doain ya Pak, nanti 5 tahun lagi ngasih duit ya Pak buat Amin. Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih ya. Segmen sagu ANJT saat ini belum menyumbangkan profit. Nah, ini juga mungkin dari Edaname-nya juga demikian ya. Kapan sektor sagu ya dan mungkin Edaname akan memiliki kontribusi positif terhadap perseroan? Bagaimana rencana pengembangan bisnis segmen sagu oleh ANJT ke depannya dan berapa persen target kontribusinya ke revenue ke depannya? Ya, terima kasih. Ini untuk pertanyaan ini memang kita untuk yang segmen sagu masih belum mampu deliver profit ya. Dan kita targetkan di dalam 2 tahun berikutnya segmen loss dari segmen sagu ini akan berkurang. Hal-hal yang telah kita lakukan adalah dengan secara inovatif untuk melakukan perubahan di dalam front end processing. Kendala kita saat ini adalah di front end processing karena kita berhadapan dengan sagu alam di mana kulitnya itu jauh lebih tebal dari normal sagu yang ada di Sumatera. Jadi kita mengalami bottleneck di dalam proses di front end-nya. Ini yang saat ini kita tadi Ibu Nopri sampaikan ada penurunan ekstraksi dari 12,8 di Q1 2021 menjadi 10,2 karena di Q1 2022 kita lakukan beberapa perbaikan di bagian front end. Terus kemudian yang kedua adalah kita langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan optimalisasi power plant, di mana optimalisasi power plant ini dengan menggunakan limbah-limbah dari sagu untuk menghasilkan energi, sehingga ketergantungan kita terhadap fossil fuel atau dalam hal ini bahan bakar solar itu dapat dikurangi. Dan kontribusi sagu ke depannya secara grup itu tidak akan besar. Karena sebagai gambarannya adalah kita kan untuk palm plantation kita memiliki lahan tertanam 50.000 hektar. Terus kemudian ditambah lagi supply dari buah luar, buah dari petani.
Jadi secara size dari bisnisnya sendiri, palm plantation itu akan tetap paling besar. Segmen sagu akan memberikan kontribusi terhadap revenue yang sedikit. Demikian juga dengan untuk segmen vegetable akan memberikan kontribusi yang juga sedikit. Tahun 2021 kontribusi dari segmen palm oil itu 99% terhadap revenue. Di tahun-tahun sebelumnya sekitar 97%, 98%. Tetapi karena harga komoditi minyak sawit naik, ya kontribusi terhadap total revenue group menjadi sampai 99%. Oke, thank you Pak Lukas dan teman-teman buat jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan juga melanjutkan tadi dari Pak Baskoro dan Pak Ibrahim nih ya. Mungkin ini lebih ke technical shares-nya nih. Ini ada berita penjualan bahwa ANJT ini menjual saham treasury-nya ya gitu. Nah, biasanya kalau menjual saham treasury harga sahamnya tertekan ya, biasanya investor takut nih. Nah, ini mungkin ya diduga salah satu yang membuat PI dan PBV jadi murah. Nah, kalau sampai 30 Juni belum habis, apakah akan dijual sampai benar-benar habis atau gimana? Dan kira-kira adakah pihak tertentu yang akan mengambilnya? Ya, terima kasih. Ya, kita untuk sampai persetujuan dari OJK sebenarnya masih dibuka selama masa relaksasi COVID-19. Jadi sampai dengan Juni itu kalau misalnya dari OJK belum ada pencabutan relaksasi COVID, tentunya kita akan melakukan keterbukaan informasi untuk memperpanjang. Dan terhadap harga, kita tekanan harga, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa kita akan mengguyur gitu ke pasar dengan harga yang rendah. Tidak begitu karena ada mekanisme harganya di situ. Jadi kita selalu memperhatikan mekanisme harga yang telah ditetapkan oleh OJK ataupun IDX di situ. Oke, terima kasih ya Pak Lukas untuk jawabannya. Nah, next mungkin ini ada dari Pak Didi dulu ya sebelum Pak Paskalis juga lengkap nih. Sangat baik ya dan informatif. Nah, untuk riset saat ini ada yang sedang dalam pipeline itu mana aja Pak? Dan budgetnya selama setahun biasanya berapa besar? Sorry, maaf, saya tidak mendapat pertanyaan yang terakhir mengenai Riset Pak Lukas. Oh, riset. Oke, Iya. untuk riset anggarannya mungkin gini, sebagai kalau kita untuk riset mungkin Bu Nopri bisa bantu di sini. Tadi untuk research and development ya? Iya, R&D. Oke. Iya, saya enggak ada angkanya, tapi itu basically yang kita lakukan dengan Sirat, kita punya konsultan agronomis. Yang besarnya itu sih. Jadi melakukan analisa untuk fertilizer rekomendasi, analisa untuk kita punya kompos, itulah untuk R&D kita. Saya enggak ada angkanya actually. Ya, mungkin untuk bayangan dari Pak Geraldus ya, kita baru saja meresmikan Research and Development Building Center di Belitung, di mana semua riset kita untuk agronomi itu akan punya fasilitas yang lebih baik, lab yang lebih baik. Ya, itu investnya sudah 2 tahun sebelumnya. Jadi yang kita yang tahun ini adalah hanya lebih ke operasionalnya saja, tapi fasilitasnya kita sudah siapkan di Belitung. Mungkin itu kalau menjawab pertanyaannya. Dan juga secara biaya operasional yang paling dominan di dalam biaya R&D itu tentunya biaya payroll, dan biaya payroll dari tim kita di R&D itu ya tidak signifikan dibandingkan dengan total biaya operasi yang ada di keseluruhan grup. Terus kemudian yang kedua, kita ada melibatkan beberapa konsultan seperti tadi Bu Nopri sampaikan. Kita di ANJ selalu mengupayakan semua inisiatif-inisiatif itu dilakukan semaksimum mungkin secara internal. Dan mungkin sebagai perbandingan adalah digital transformation. Ini kan kalau di perusahaan-perusahaan yang lain itu merupakan suatu investasi capex yang sangat signifikan. Tetapi di ANJ kita melakukan pengembangan ini dengan mengoptimalkan sumber daya internal kita.
Sehingga sebagai gambarannya aja biaya capex yang kita anggarkan untuk digital transformation di tahun 2022 itu hampir $1 juta. Relatif sedikit dibandingkan dengan hasil-hasil yang kita capai semua. Dan capex hampir $1 juta ini sebagian besar adalah untuk mengupgrade HR information system kita. Iya. Oke, thank you ya untuk jawabannya dari pihak ANJT. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Paskalis. Ini mungkin yang pertama, harga TBS tadi sudah dijawab juga ya. Di PPT juga tadi sudah beberapa kali ditanya. Nah, yang kedua ya, ini menarik ya. Bagaimana volume pemakaian pupuk di tanaman ANJT? Apakah menurun atau tetap dengan mahalnya harga pupuk saat ini? Iya, ini kita tidak ada pengurangan penggunaan pupuk. Kita keunggulan kita di sinilah karena kita berhasil mengembangkan kompos, di mana kompos tentunya kalau secara kompos semua perusahaan bisa, tetapi yang paling penting di dalam kompos itu adalah nutrisi yang terkandung di dalam pupuk tersebut, pupuk kompos tersebut. Sehingga dengan menggunakan pupuk kompos ini kita mampu mengurangi kurang lebih sekitar 50% ketergantungan kita terhadap pupuk kimia. Ya, jadi di saat harga pupuk tinggi, ya kita tetap menggunakan dosis pupuk yang serupa, tetapi kombinasi antara pupuk kompos dan juga pupuk kimia. Jadi yang paling penting di sini adalah total nutrisi yang diperlukan oleh plantation itu tidak berkurang. Bu Nopri ada tambahan, Ya. silakan. Jadi kalau pupuk itu kan rule of thumb-nya itu kita pakai 1 ton per hektar. Jadi untuk di kebun kita ada di 2 tempat kita punya kompos plant. Jadi misalnya dia seperti di salah satu kebun kita yang di Sumatera, kita ada kompos plant. Dia tuh sebenarnya 8.000 hektar. 8.000 kan harusnya kita beli pupuk 8.000 ton, ya kan? Tapi karena kita ada kompos plant ini, kita hanya beli 4.000 ton. Nah, jadi kita hematnya itu 4.000 ton punya pupuk. Harga pupuk sekarang almost $1 per ton. Jadi artinya kita bisa hemat di satu kebun itu aja $4 juta. Nah, jadi kita ada satu lagi di tempat yang lebih besar lagi, sehingga tadi kita ada savingnya in terms of pupuk kimia yang nggak kita beli, tapi kita ganti dengan kompos, itu hampir $12 juta yang bisa kita hematkan. Karena untuk memproduksi pupuk kompos, itu sebenarnya murah aja, karena kita cuma pakai enzim. Jadi sampai jadi 1 kilo pupuk kompos itu kita sekarang kira-kira Rp200 aja, nggak sampai Rp200 per kilo. Dan itu juga sekaligus ramah lingkungan. Ya, jadi itulah untuk kondisi pupuk di tempat kita. Pak Paulus. Oke, thank you ya Bu Nopri sama Pak Lukas. Nah, Welcome. ini juga ada pertanyaan lagi nih ya. Bagaimana nih Pak progres perluasan lahan tertanam di Papua? Apakah masih menemui masalah dan boleh diceritakan lebih lanjut nih Pak? Lahan di Papua ini masih banyak mungkin ya. Iya, jadi untuk yang Papua kita sudah menyelesaikan penanaman 9.000. Kemudian untuk penanaman selanjutnya kita akan wacana kita adalah saat ini untuk mengkapitalisasi potensi dari carbon market tersebut yang tadi saya sudah singgung. Jadi untuk lahan yang tersisa, karena ini adalah area hutan dan tadi sempat juga disinggung oleh teman-teman bahwa konversi dari hutan menjadi plantation ini kan semakin sulit. Jadi kita akan monetize dari munculnya emerge-nya itu pasar karbon dari situ. Jadi sisa lahan yang ada di Papua kita akan arahkan ke sana. Dan tentunya ini semua menunggu dari terbitnya peraturan pemerintah. Oke ya, thank you Pak Lukas. Nah ini ada pertanyaan ya dari Pak Denny Rahman. Malam Pak,
berapa EV per hektar untuk kebun ANJT ya? EV per hektar kalau saat ini mungkin sekitar roughly saya hitung sekitar harusnya di antara 6.000 sampai 7.000 dolar per hektar ya. Oke, siap. Masih murah ini dibandingkan peers. Iya. Pierce berapa Pak? Kalau boleh tahu kan biasanya kita suka harus ngebandingin ya Pak kalau murah. Di sini tidak ada matriksnya, tapi kalau dari analis tuh menyampaikan sekitar 9.000 10.000 ya, tapi bisa lewat pendekatan ini nih. Nah, dari sini bisa ya memang harus dihitung lagi, anak SBM harusnya bisa dibagi hektarnya. Ya, Tapi ya siap Pak. kita masih di bawah rata-rata ya, karena memang masih undervalued market value dari share kita. Oke, siap. Makasih Pak Imam, Pak Lukas untuk jawabannya. Nah, ini ada dari Anon nih. Ini Anon nanyanya dari siklus-siklus super cycle yang lalu nih Pak. Kira-kira berapa lama harga akan bertahan ya di atas 1.000 USD. Nah, ini saya kalau baca-baca ya report-report analis, ini harga CPO ini bakalan tetap tinggi ya. Jadi analis itu memperkirakan 1.000 USD ya. Biasanya udah pakai USD ya, bukan pakai Malaysian Ringgit lagi ya. Ini tuh cuma di tahun ini ya, dan the next 10 years itu kira-kira akan di 800 ya Pak ya, sampai 2030. Nah, apakah manajemen juga berharap demikian gitu ya? Dari riset internal juga kan pasti ya sudah menyiapkan financial planning. Nah, kira-kira akan di harga berapa nih Pak? Kalau Tadi ada ya di salah Ya, satu slide. di World Bank data. Tapi kurang lebih seperti ini Pak, bahwa di luar dari X factor ini dalam konteks ini adalah seperti konflik antara Rusia dan Ukraine. Itu adalah X factor yang tidak kita perkirakan di awal. Dari secara general mungkin Gilang bisa bantu ke ini. Kita memprediksi bahwa harga itu akan berkisar secara jangka panjang itu di sekitar 800. Ya. Harga internasionalnya jauh lebih tinggi ya kalau prediksi dari World Bank itu. Iya. Malah dia di 1.650 tahun ini dan tahun depan turun ke 1.400. Dan tahun depannya lagi 2023 turun ke 1.372. Tapi untuk di lokal kan dia sangat tergantung kepada ekspor, pungutan ekspor ya. Kebijakan pemerintah. Iya betul, kebijakan pemerintah. Oke ya, nih karena udah banyak ya yang bertanya. Nah mungkin terakhir ya, mungkin dari Kak Jeremy Owen ya, mungkin ada mau pertanyaan terakhir mungkin ya. Thank you, Dus. Pak Lukas, saya kemarin baca-baca di laporan keuangannya ada penyertaan investasi tapi di bawah 20% untuk Cyprium Australia, Pak. Boleh dijelaskan ke kita? Saya baca-baca sedikit itu perusahaan tembaga ya, Pak ya. Itu apakah ada ke depannya ada apakah gitu? Ada Oke, ya. Jadi gini Pak, waktu tahun 2013 pada saat kita redefine core bisnis kita itu ada bisnis-bisnis yang legacy bisnis. Jadi yang legacy bisnis ini contohnya adalah yang dulu ini ya, kita ada investasi di geothermal bersama Caltex. Kemudian ini adalah investasi yang kemudian kita divestasi di tahun 2018 atau 2019. 2018 ingat saya. Kita divestasi kepada Star Energy. Nah, Cyprium itu juga merupakan salah satu legacy bisnis, Pak. Jadi itu adalah investasi sangat kecil, jadi penyertaan saham dan kita tidak mempunyai influence di situ. Jadi itu untuk yang Cyprium kita tidak mempunyai suatu rencana untuk mengembangkan ataukah masuk ke mining. Jadi itu udah di luar core bisnis kita. Tetapi apabila ada kesempatan untuk dilakukan divestasi, maka kita akan lakukan divestasi di situ, Pak. Oke ya, thank you Pak Lukas.
Nah, saya mau nanya ya Pak, terakhir ini mungkin dari saya penasaran. Ini target manajemen perusahaan ini menurut saya pajak karbon ini lumayan ya, lumayan prospektif nyumbang ke revenue. Ini target dari perusahaan bisa nyumbang revenue berapa juta USD nih Pak? Nah, mungkin sebagai gambarannya begini Pak Geraldus, kalau dari kajian kita dan dalam kajian ini kita menggunakan asumsi harga yang saat ini sudah sangat kerendahan dibandingkan dengan harga CPO, apalagi CPO saat ini. Waktu itu kita menggunakan harga yang berkisar antara sekitar $700-an. Saat ini kita tahu harga CPO udah melonjak kemana-mana. Dengan $700 dan dengan harga karbon pada saat itu juga kita gunakan asumsi yang rendah, lebih menarik untuk dikembangkan menjadi project karbon. Karena satu, project karbon membutuhkan upfront investment, capital investment yang sangat jauh lebih sedikit. Terus kemudian yang kedua, cash inflow itu akan segera terlihat positifnya di tahun kedua atau ketiga. Dibandingkan dengan industri oil palm plantation, itu menunggu sampai dengan tahun ke-7, tahun ke-8. Pak, kalau untuk tax karbon tadi kan dibilangin ada $7 tuh $7 per apa ya Bapak? Ton CO2 ekivalen. Volume CO2 gitu. Ton CO2 ekivalen. Iya. Dia menghitung berapa karbon dioksida ekivalen, jadi unitnya itu TCO2E. So, ton CO2E. Belakangnya ada E means equivalent. Berapa ton CO2 ekivalen yang disequester dari proyek penurunan emisi tersebut. Begitu Pak Paulus. Kira-kira jadi berapa tuh Pak pendapatannya Pak kalau dari ANJT itu? Belum boleh di Kita belum Soalnya dapat ngitungnya sharing. boleh didiskus ya. Iya. Nanti ya mungkin kalau ada PubX lagi nanti ke Jakarta ya Pak Paulus ya. Nanti Ya. kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Imam, sama Pak Lukas, sama Bu Kalau enggak Nopri. nanti live IG Pak sama saya Pak. Bisa, siap. Oke, siap ya. Nah, ini mungkin karena udah mulai malam juga ya, kita bakalan tutup ya dari sesi technical ya buat teman-teman juga. Ini dari Pak Kevin ya, founder dari Promax Trader. Ya, silakan Pak Kevin. Oke, terima kasih Pak Lukas dan jajaran direksi ANJT. Saya akan share untuk technical pada malam hari ini. Mohon maaf, ini oke, screen sharing saya. Jadi saat ini ANJT tidak berhasil menembus level resistance-nya di angka 1055 dan berpotensi menuju area support-nya, di mana saat ini masih tertahan di MA20, garis yang berwarna hitam ini, dan masih memiliki potensi penahanan harga di area MA200, yang menandakan tren masih bisa dikatakan uptrend secara jangka menengah. Nah, apabila harga saham ANJT ini berhasil menembus garis resistance yang dibentuk dari tahun 2016, kita lihat garis di sini, maka potensinya harga yang akan dicapai adalah di area supply 1150 hingga 1180, dan setelah itu bisa juga mencapai area titik taking profit yang kedua di area 1285 hingga 1320. Apabila area ini sudah dilewati, maka bisa dilanjutkan lagi ke area 1400 dan nanti ke area sekitar 1570. Dari sisi teknikal, saya rasa cukup. Amin. Geraldus, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga sesuai ekspektasi ya Pak ya, harganya selalu naik dengan kinerjanya yang kinclong ya Pak ya. Amin. 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 Ya.
kalau kita doanya investor bukan harganya naik ya, tapi manajemennya semakin semangat ya, kita semangatin nih manajemennya sehingga nanti net profitnya makin besar ya, akhirnya dividennya makin besar, kita juga sama-sama seneng ya gitu. Iya. Nah mungkin kita tutup ya. Ya. Jadi kalau dari Radio Cuan ini Promax Trader dan tim Cuans ini terima kasih banyak ya untuk manajemen ANJ ini udah mau hadir, ini komplit ya ciri-ciri GCG mungkin yang terbilang bagus ya gitu. Di luar waktu kerja ini Pak Lukas capek malam-malam pulang mau hadir. Bahkan komisaris dan ownernya juga menyempatkan hadir ya Pak George, ini terima kasih. Nah ini buat teman-teman ya, ini udah banyak nih pertanyaan yang masuk ya. Nah ini kan kita antisipasi super cycle ya. Kalau saya baca-baca ini CPO ini super cycle-nya banyak, bahkan lama nih ya waktunya gitu. Nggak hanya booming ya, bukan komoditi booming, tapi bahkan super cycle ya. Kenapa ya? Karena satu ya tadi udah mungkin manpower shortage supply. Nah mungkin 2-3 tahun lagi supply bahkan banyak nih karena ada banyak yang replanting nih. Tapi kalau diikutin demand ini jadi berkat ya gitu. Tapi kalau nggak ada demand, wah bahaya ya gitu. Jadi dijualnya murah. Nah untungnya tadi juga udah disebutin ya, ada perang Rusia Ukraina ya. Jadi sunflower itu mahal. Nah, itu udah dikasih clue juga nih sama manajemen ya. Jadi untuk 10 tahun ini orang harus beli minyak murah. Kira-kira minyak apa ya, dan produsennya tentu yang RSPO ya yang dipilih gitu. Nah, ini teman-teman sudah bisa menyimpulkan kira-kira harganya berapa. Ya, bahkan sustain nggak gitu, pertanyaan itu sudah bisa menyimpulkan gitu ya. Dan volumenya bakal nambah nggak? Sudah dikasih clue juga nih. Wah, ini kuantitinya bakal nambah tiap tahun. Nah, jadi gimana proyeksi top line atau bottom line-nya 10 tahun ke depan? Teman-teman juga yang simpulkan sendiri. Nah, terakhir, gimana kita bisa tidur dengan tenang? Karena GCG ANJ sangat bagus ya. Tadi udah ada inisiatif nambah revenue stream baru, selalu berusaha mereduce cost. Nah, kita doain aja sama-sama supaya manajemen ANJ tetap sehat ya, diberikan hidayah supaya bisa meluncurkan banyak-banyak inovasi baru. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Lukas, Pak Imam, Pak Gilang juga dari IR dan Bu Nopri ya. Semoga nggak kapok ya diundang ke kami lagi. Mungkin sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak Pak Geraldus. Mungkin kalau saya kata terakhir adalah tadi dari presentasi kita itu yang mengenai praktek-praktek ESG composting segala macam. Mungkin kalau ini kan tidak dilihat mungkin kurang bisa dirasakan. Jadi ya kita mengundang teman-teman dari Cuans ya tentunya tidak bisa semua melalui perwakilan. Welcome to Belitung Plantation. Jadi Belitung itu kenapa saya undang Belitung paling mudah dicapai gitu. Jadi welcome, kalau ini itu nanti kita bisa jadwalkan. Jadi bisa dilihat end to end pengolahan limbah, biogas semuanya ada di situ semua, termasuk R&D kita. Ya, mudah-mudahan nih Pak Lukas, saya juga akhir tahun ada rencana pulang kampung ke Bangka Belitung ya. Nanti kalau itu bisa main-main ya Pak ya. Siap. Nah, terus juga tim dari ITB ini Pak pinter-pinter Pak. Wah saya kalau ngelihat R&D mereka, ini saya baru ketemu teman dia udah nyiptain biogas juga dan banyak ya katalis juga udah B100 ya. Ini juga kode lagi demand-nya naik nggak ya gitu. Nanti kalau ada sweet spot harganya kan bisa ya. Mungkin bisa juga ya Pak dikembangin lebih lanjut. Saya sih masih Oke, kalau gitu cerita ngobrol soal komposit Pak, kapan-kapan Pak soal pembuka. Ya saya ya tertarik sebenarnya mau menggali tentang yang komposit itu Pak sebenarnya. Mungkin kapan-kapan lah Pak kita diskusi Pak atau IG live Pak. Oke, siap Pak. Ya. Nanti kalau perlu kita ajak juga ya peneliti-peneliti yang lain ya kayak peneliti yang lain. Oke kalau gitu teman-teman terakhir kali ya disclaimer, ini bukan ajakan membeli juga menjual, bukan untuk hold, tapi kita mempelajari ya bahwa oh ini perusahaannya menjual apa, GCG-nya seperti apa, dan prospeknya ke depannya seperti apa gitu. Dan teman-teman berdasarkan Q&A tadi ya ngobrol hangat ini simpulkan sendiri ya. Oke kalau gitu teman-teman semua sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih semuanya. Terima kasih. Thank you, ya. Thank you Pak, thank you. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam.